Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Setiade. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Saya akan menceritakan satu dongeng yang berjudul Tanduk Bulawan dari Mamasa, Sulawesi Barat. Pada suatu hari, ada seorang bapak dan anak yang bernama Bapak Anto dan Anto. Pada saat itu, Bapak Anto dan Anto sedang berjalan mengelilingi sawah mereka. Dan Anto pada saat itu melihat suatu cahaya di sudut sawah, lalu ia bertanya kepada bapaknya, "Pak, cahaya apakah itu?" Kemudian bapaknya menggeleng-gelengkan kepala. Pada saat itu, Anto dan bapaknya mendekati cahaya tersebut. Sesampainya di cahaya tersebut, Bapak Anto dan Anto melihat suatu benda yang berkilau berwarna putih. Anto ingin mengambilnya, tetapi bapaknya melarangnya. Karena dengan teguran, benda tersebut bukan milik kita, jadi kita tidak boleh mengambil benda tersebut. Kemudian Anto tidak mengambil benda tersebut. Pada saat ia pulang bersama bapaknya, Anto terus bertanya di dalam pikirannya, benda apakah itu? Kemudian saat itu bapaknya tidur siang. Anto kembali ke sawah untuk mengecek barang tersebut. Kemudian dipeganglah barang itu oleh Anto. Kemudian ia melihat benda itu adalah berlian yang berukuran besar. Kemudian Anto membawa pulang berlian tersebut tanpa sepengetahuan dari orang tuanya. Sesampainya di sana, karena berlian itu, Anto memiliki suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ingin memberitahuan kepada orang tuanya. Ternyata berlian tersebut milik orang terkaya di desa itu. Tapi Anto tidak mengatakan kepada bapaknya bahwa ia telah mengambil berlian itu. Dan dari berlian itu, bapaknya mendapatkan masalah juga karena berlian yang diambil Anto itu. Kemudian pesuruh-pesuruh dari orang terkaya itu mencari Bapak Anto dan ditemukan Bapak Anto. Kemudian ditanyalah mereka kepada Bapak Anto, namun Bapak Anto tidak mengetahui itu karena Anto tidak memberitahukan kepada bapaknya mengenai berlian itu. Lalu dibawalah Bapak Anto ke rumah orang terkaya itu. Lalu di sana Bapak Anto diadili. Kemudian Anto dipanggil pula ke rumah orang kaya itu. Di sanalah Anto menceritakan semua apa yang dia lakukan dan meminta maaf kepada orang kaya itu dan mengembalikan berlian tersebut. Sekian cerita dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.